Gue baru aja selesai nonton ya si Juki the Movie, Harta Pulau Monyet, dan ini kasih pengalaman yang sangat menyenangkan karena gue ngerasa film keduanya atau sequel ya lebih bagus dibanding film pertamanya yang notabene itu belum memuaskan gue gitu. Walaupun gue mengakui masih ada beberapa hal yang belum terlalu mulus di film yang satu ini, tapi banyak sekali aspek yang kelihatan ya, dan gue rasakan improvementnya tuh ada di mana gitu. Pengen gue bahas ya di video review kali ini. Jadi secara premis, melanjutkan dari film sebelumnya, si Juki kali ini dimintain tolong oleh bapaknya gitu atau babenye. Ini bantuin dong gimana caranya supaya usaha pangkalan angkot babe gak bangkrut gitu. Jadi dia cari ide, dia cari akal, dia pergi ke gudang, dia bongkar-bongkar gudang. Di situ dia ketemu peta pulau yang diduga-duga tuh ada harta karunnya gitu. Nah, si Juki dan sekeluarga berencana untuk ke sana, cari harta karunnya, bawa pulang harta karunnya untuk dijual dan diuangkan lah untuk kebutuhan finansial mereka gitu. Tapi sialnya di dalam perjalanannya atau prosesnya mereka tuh ketemu atau terjerat dalam sebuah situasi yang sangat absurd gitu. Mereka ketemu sama seorang pelaut namanya Susi. Mereka ketemu bajak laut yang berkonflik dengan Susi. Terus mereka pas di pulau ketemu sama monyet-monyet yang sedang mencari seorang raja gitu. Jadi kayak wow, ini bener-bener liar sekali ya imajinasi ya gitu. Tapi menyenangkan buat gue gitu. Nah, gue pengen ngomongin hal pertama yang gue suka dari film ini, dan mungkin gue akan banding-bandingin juga kali ya sama film pertamanya gitu. Mengingat film pertamanya buat gue pribadi belum memuaskan dari beberapa elemen gitu. Nah, di film keduanya atau film sequel, film yang ini ya, Harta Pulau Monyet, gue tuh suka ketika secara penulisan cerita dan karakter itu lebih terstruktur dan naratif gitu. Kalau misalkan kita bandingin sama film pertamanya, gue ngerasa film pertamanya secara premis tuh menyenangkan. Tapi bagaimana dari babak 1, babak 2, babak 3-nya bergerak, itu kayak agak sedikit patah-patah dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada yang nonton atau belum nonton, gue kasih bayangan sedikit. Di film pertamanya kan dia, si Juki ini punya sebuah idealisme di acara TV, terus dia udah gak sejalan visi misinya jadi dikeluarkan, and then dia ketemu sama seorang saintis ya yang diisi suaranya oleh BCL gitu. Kayak dia bilang ada asteroid mau jatuh ke Indonesia, gue butuh pertolongan elu untuk viralin biar orang-orang tuh aware dan lain sebagainya untuk nge-push pemerintahan ngambil tindakan yang tepat sasaran gitu. Nah, di situ secara premis sudah menarik, tapi prosesnya tuh kayak ya konyol dan lain sebagainya. Terus kayak jokes-jokesnya tuh segmented, mengkritik ini dan itu gitu. Terus kayak gue ngelihatnya ya ini mah belum solid banget gitu, walaupun diperbantukan oleh animasinya yang udah imajinatif. Nah, di film keduanya, filmnya tuh bisa fokus ke oke, kita mulai dari keluarga si Jukinya dulu nih, and then begitu dia berjalan-jalan atau berpetualangan, di petualangannya inilah yang kita masukin elemen anehnya, tapi tidak melupakan si Jukinya sendiri sebagai karakter tuh harus punya perjalanan karakter di awal film sampai akhir film gitu. Nah, mereka berhasil masukin ya sebuah drama keluarga lah gitu. Jadi gue spoil sedikit untuk konteks ya. Di Juki ini ada cekcok sama salah satu anggota keluarganya di awal film, and then di tengah ketika ketemu Susi, di tengah ketika ketemu si bajak laut, di akhir ketemu sama monyet-monyet yang di Pulau Monyet, and then masuk ke klimaksnya, itu akan kelihatan improvementnya. Oh, ternyata walaupun ceritanya komedi yang absurd, tapi si Jukinya di akhir film tuh berasa loh ada belajar sesuatu dari perjalanan atau petualangan yang dia alami dan dikasih lihat melalui filmnya gitu. Itu yang gue sangat suka sih. Jadi keluar dari film, beberapa momen lucunya gue dapet. Gue juga ingat, oh ternyata si Juki sama bapaknya atau sama ibunya atau sama si Profesor Junet gitu ya, ada sebuah interaksi yang memorable dan nyantol di kepala gue gitu. Nah, ketika itu berhasil, gue ngerasa bahwa dalam sebuah film sekalipun animasi gitu ya kita harus dibikin peduli sama karakternya. Itu yang berhasil dilakukan di film ini, yang mohon maaf nih ya, katakanlah di film pertama tuh belum sukses gitu. Nah, di situ tuh udah berhasil. Nah, gue mau ngomongin soal poin kedua yang gue suka dari film ini berkaitan dengan teknis animasinya. Teknis animasinya menurut gue ini dibikin lebih liar imajinasinya gitu di segala macam aspek berkaitan dengan latar adegan. Misalkan mereka berlaut gitu ya, ke laut, berlayar pakai kapal, cuaca alamnya seperti apa, ketika mereka mendarat ke alam atau ke pulau si monyet ini juga dibikinin adegannya seperti apa. Itu menurut gue cukup menyenangkan eksplorasi ya, apalagi menjelang klimaksnya gitu, ada badai halilintar segala macam, and then ada plot twistnya gitu, kayak wah jit, ini kok bisa dibikin kayak gini adegannya gitu. Itu menurut gue
sangat menyenangkan. Ditambah juga dari segi desain-desain yang ada gitu, berkaitan dengan desain karakter, berkaitan dengan desain seperti gambar kapal dan lain sebagainya, bentuknya gitu. Terus kayak ada angkot yang dimodifikasi gitu, kayak aja ini bener-bener liar banget imajinasinya gitu. Dibikin sehidup itu, semenyenangkan itu, tapi tuh terintegrate jadi bagian dari ceritanya tuh dengan sangat apa ya bilangnya, ikonik gitu. Gue masih bisa mengingat-ingat tuh adegan-adegan yang lucu berkaitan dengan desain-desain aneh ini gitu. Jadi ya gue sangat apresiasi gitu bahwa ketika film ini mediumnya animasi, apa nih yang bisa dikerjakan yang barangkali di real life tuh belum pernah bisa kejadian gitu. Ya udah mereka jadiin gitu. Itu yang gue sangat suka sih berkaitan dengan teknis animasinya. Nah, poin ketiga yang gue suka banget adalah jelas datang dari voice actingnya, para pemerannya gitu ya. Gue suka ketika voice acting para pemerannya ketika mendatangkan ya banyak orang-orang yang latarnya beragam gitu ya, komedian senior, komedian yang saat ini sedang naik daun gitu, atau ya beberapa influencer seperti Andovi dan Winda gitu. Winda sih konten kreator ya. Mereka tuh punya jargonnya masing-masing, diutilisasi dengan baik, tapi dibuatin adegan komedi sesuai dengan jargonnya tuh masuk ke dalam adegannya gitu. Gue gak akan spoil adegannya seperti apa, tapi kalian bisa bayangin ada Eyang Jaja Miharja, ada Bang Mandra gitu, ada Winda, ada stand up komediannya, Sadana Agung, Rigen, Jegel, Coki, Tretan Muslim gitu, Hifzi Hoyer gitu. Kalian kan di antara banyaknya nama-nama ini, ketika gua sebagai orang kelahiran 90-an tahu yang mana-mana aja gitu karakternya, begitu jargon atau ciri khas mereka muncul di dalam film, itu tuh mendukung daya ledak tawa komedi di adegannya gitu. Gua termasuk yang ngerti semua referensi jargon mereka kemana, jadi setiap mereka muncul tuh ketawa. Nah, gue mikirin ketika film ini dibikin sebagai film semua umur gitu ya, dan komedinya pun juga relatif sudah menyesuaikan, tidak seperti film pertamanya. Komedi-komedinya tuh lebih general, lebih lucunya tuh nggak berlebihan gitu. Ketika diperbantukan sama voice acting yang masing-masing punya jargonnya dan jargonnya muncul, gue ngebayangin kalau film yang satu ini ditonton oleh orang tua bawa anak gitu, ada bapak, ibu, sama anak gitu. Ketika bapak sama ibu tahu referensi voice actingnya siapa, jargonnya muncul, mungkin mereka ketawa di situ. Tapi kalau misalkan anak-anak, ya katakanlah mereka terpaparnya sama konten-konten stand up komedian atau si Andovi atau si Winda gitu, nah jargonnya atau ciri khas cara ngomongnya mereka muncul di sini, ya mereka ketawanya di situ gitu. Jadi kayak itu salah satu contoh konkret atau nyata film ini tuh mempersatukan keluarga gitu lah gitu. Jadi ya menurut gue sangat menyenangkan gitu. Nah terus gue juga suka ya satu hal terakhir di film ini, bahwa film ini tuh ngangkat sebuah tema tapi juga masukin kritik berkaitan dengan isu-isu sosial yang sedang terjadi gitu. Tapi gue ngeliatnya gini sih, ketika film ini setelah gue baca-baca ya, dia kan diproduksinya sebenarnya beberapa tahun yang lampau dan apesnya baru bisa tayang di tahun ini gitu, tahun 2024. Ada beberapa isu yang diangkat di film ini tuh sebenarnya kayak kita udah ngelewatin atau kayak kurang relevan jadi ya gitu. Jadi sebenarnya ini hal minor yang bisa gue maklumi gitu, tapi gue ngelihatnya film ini tuh ketika menjadi sebuah film pas 10 tahun dari sekarang atau 15 tahun dari sekarang mau dinikmatin tuh ya, jadi ada sedikit tambahan PR untuk bisa masuk ke dalam jokes-jokes atau isu cibiran-cibiran atau kritikannya. Kita harus tahu referensi di tahun berapa tuh kejadiannya apa sih, oh pantesan komedia dibikin seperti ini gitu. Jadi kayak ya itu bisa pro dan kontra sih gitu. Nah ngomongin soal kekurangan, menurut gue tuh satu atau dua aja lah gitu. Jadi kalau kekurangan, gue kurang suka sama babak pertamanya yang secara komedi masih serupa dengan apa yang kebanyakan terjadi di film pertama gitu. Tapi ya itu untung berakhir di babak pertama aja gitu, nggak lanjut ke babak tengah dan babak akhir. Nah yang kedua mungkin sedikit masukan aja ya, gue ngerasa secara penulisan karakter, main karakter tapi sekunder gitu ya, karakter utama tapi yang kedua gitu, utama tapi kedua. Jadi kan kalau film ini si Juki dipertemukan dengan karakter pelaut namanya Susi. Nah, gue ngerasa kekurangannya tuh masih seperti film pertama gitu. Secara backstory karakter si Susi ini tuh belum dibuatkan, belum dirunutkan tuh alasan-alasan dia bertindak di dalam film tuh secara menggigit gitu. Jadi kayak dia jelasin backstory-nya ke dalam sebuah adegan. Tapi ada beberapa patahan-patahan keputusan atau tindakan yang dia ambil di dalam film tuh yang masa sih kayak gini gitu. Kayak gue belum sepenuhnya
percaya aja gitu. Tapi mengingat film yang satu ini diperuntukkan untuk kategori semua umur, jadi gue termasuk yang bisa memaklumi, oh ya mungkin ini ya dibikin simple aja gitu, walaupun terlalu simple ya menurut gue gitu. Gue sangat apresiasi ketika ada sebuah film yang di film pertamanya mereka menyadari kekurangannya ada di mana, mereka memperbaiki itu, mereka mengimprove itu tanpa menghilangkan intensi mereka menciptakan sebuah ciri khas dari franchise mereka sendiri gitu. Itu yang gue ya menyenangkan lah buat gue gitu. Oke, jadi itu aja sih dari gue Rey pamit undur diri, sampai jumpa di video dari habis nonton film YouTube channel selanjutnya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang memutuskan untuk nonton film si Juki atau udah nonton, boleh banget ya ikutan tulis komentar kalian di video yang satu ini gitu. Oke, mantap semua, thank you.